Tadi malam, saat dunia terlihat tenang, saat lampu dimatikan, saat tubuhmu terlelap dan pikiranmu perlahan menghilang dari kenyataan, sesuatu terjadi. Bukan mimpi, bukan kebetulan, dan bukan semua orang akan merasakannya. Jika kamu bangun dengan dada terasa sesak tanpa sebab, jika hatimu tiba-tiba gelisah, seolah kehilangan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Jika kamu terbangun di jam yang sama berulang kali, dengan perasaan aneh yang sulit diterjemahkan, maka dengarkan baik-baik, orang spesialmu tadi malam dipaksa masuk ke dimensi yang tidak seharusnya dimasuki manusia. Ini bukan cerita horor murahan. Ini bukan karangan untuk menakut-nakuti. Ini adalah pesan dan hanya jiwa tertentu yang akan tersentuh olehnya. Ada momen di mana batas realitas melemah. Ada jam-jam tertentu di mana kesadaran manusia turun, sementara lapisan lain justru terbuka. Dan disitulah mereka yang terikat secara batin menjadi target. Orang spesialmu bukan dipilih karena lemah. Justru sebaliknya, mereka ditarik karena ikatan jiwanya kuat, karena ada keterhubungan emosional yang belum selesai, karena ada rasa yang tertanam terlalu dalam terutama dengan kamu. Mungkin kamu mengira hubungan kalian biasa saja. Mungkin kamu pikir semuanya sudah berlalu. Atau mungkin kamu yakin tidak ada lagi ikatan. Tapi jiwa tidak pernah berbohong. Dan semalam, jiwa itu bereaksi. Dimensi yang mereka masuki bukan tempat dengan dinding atau pintu. Ia adalah keadaan, di mana waktu melambat, emosi diperas, dan kesadaran dipaksa menghadapi sesuatu yang selama ini disembunyikan. Itulah sebabnya kamu merasakannya meski tidak hadir secara fisik. Karena ketika satu jiwa tertarik masuk, jiwa yang terhubung akan bergetar. Ini juga alasan mengapa tidak semua orang akan paham video ini. Sebagian akan menertawakan, sebagian akan menganggapnya omong kosong, tapi sebagian kecil akan terdiam lama setelah mendengarnya. Jika kamu masih di sini, jika jantungmu berdetak sedikit lebih cepat sejak awal video ini, jika ada rasa tidak nyaman tapi kamu tetap ingin melanjutkan, maka satu hal perlu kamu tahu, kamu bukan penonton, kamu terlibat, dan apa yang akan dibahas setelah ini, bukan hanya tentang apa yang terjadi pada orang spesialmu, tetapi tentang peranmu, tentang apa yang harus kamu sadari, dan tentang pilihan yang tanpa kamu sadari sudah mulai kamu ambil. Tetap di sini, karena setelah ini, tidak semua orang akan siap menerima kebenarannya. Ini terjadi saat kamu tertidur. Bukan kebetulan, saat kesadaranmu melemah, batas antara logika dan alam lain menipis. Di momen itulah orang spesialmu ditarik masuk, tanpa izin, tanpa peringatan. Bukan dimensi fisik, tapi keadaan. Yang mereka masuki bukan tempat tapi keadaan kesadaran. Sebuah fase di mana waktu tidak berjalan normal, emosi membeku, dan pikiran kehilangan kendali. Ada kekuatan yang memaksa, ini bukan pilihan mereka, ada energi, tak terlihat, yang memaksa jiwa masuk lebih dalam karena satu alasan, keterhubungan batin denganmu. Hubungan kalian bukan hubungan biasa. Semakin kuat ikatan jiwa, semakin besar risikonya. Orang spesialmu terhubung lewat rasa, doa, luka, atau janji yang belum selesai. Tanda-tandanya mulai terasa di kamu. Gelisah tanpa sebab, ingin menangis tiba-tiba, terbangun jam tertentu. Itu bukan perasaanmu, itu resonansi jiwa mereka yang sedang terjebak. Waktu di dalamnya tidak sama. Beberapa menit di sana bisa terasa seperti bertahun-tahun. Dan tidak semua yang masuk kembali dengan kesadaran utuh. Ingatan mereka bisa terpotong. Jika mereka kembali, ada kemungkinan mereka terasa berubah. Emosinya tumpul, tatapannya kosong, karena sebagian dari dirinya tertinggal di sana. Kamu bukan penonton, kamu terkait. Karena keterhubungan jiwa, kamu ikut terikat secara tidak sadar. Apa yang kamu rasakan bisa memengaruhi jalan mereka di dalam. Ada cara memanggil kembali, bukan dengan ritual aneh, tapi dengan kesadaran, keikhlasan, dan niat yang bersih. Energi jiwa tidak merespons kepanikan tapi ketulusan. Pesan terakhir untuk jiwa terpilih. Jika kamu mendengar ini dan hatimu bergetar, bukan karena takut, tapi karena jiwamu sedang dipanggil untuk sadar. Ada alasan mengapa kejadian itu tidak terjadi saat kamu terjaga. Ada alasan mengapa semuanya terjadi saat malam menutup mata manusia dan kesadaran perlahan turun ke lapisan paling rapuh. Ketika manusia tertidur, tubuh memang berhenti bergerak, tetapi jiwa justru aktif. Logika berhenti mengendalikan, pertahanan batin melemah, dan disitulah celah terbuka. Tidur bukan sekadar istirahat. Tidur adalah perpindahan kesadaran. Sebuah fase di mana jiwa tidak sepenuhnya terikat oleh tubuh, tetapi juga belum sepenuhnya lepas. Keadaan ini sangat halus dan sangat berbahaya bagi jiwa yang terhubung kuat dengan jiwa lain. Tadi malam, saat kamu tertidur, orang spesialmu berada di titik paling rentan. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena ikatan batin yang mereka miliki terlalu kuat untuk diabaikan. Ikatan itu bisa berupa rasa cinta yang belum selesai, doa yang sering terucap dalam diam, luka lama yang belum sembuh, atau janji batin yang tak pernah diucapkan secara lisan. Semua itu membentuk jalur energi, dan jalur itu aktif saat kesadaran turun. Inilah sebabnya mengapa banyak orang terbangun tiba-tiba di jam yang sama setiap malam.
Bukan karena kebiasaan, bukan karena gangguan fisik, tetapi karena jiwa sedang ditarik atau dipanggil. Saat tubuh tertidur, jiwa tidak sepenuhnya berada di dunia ini. Ia berada di batas, dan di batas itulah, kekuatan tertentu bisa bekerja. Bukan kekuatan fisik, bukan makhluk seperti yang sering digambarkan film, melainkan tekanan batin, energi, resonansi kesadaran, dan panggilan yang tidak bersuara. Orang spesialmu tidak dipaksa dengan kekerasan. Mereka ditarik secara halus, melalui perasaan, kenangan, dan keterhubungan yang bahkan mereka sendiri tidak sadari masih aktif. Karena itu, banyak orang yang ketika bangun pagi merasa lelah tanpa sebab, sedih tanpa alasan, atau hampa seolah ada bagian dirinya tertinggal. Mereka tidak tahu bahwa jiwanya semalam berjalan terlalu jauh. Dan kamu mungkin tidak menyadari apapun secara langsung. Namun tubuhmu bereaksi, karena ketika dua jiwa terhubung, perpindahan salah satunya akan mengguncang yang lain. Itulah sebabnya kamu terbangun gelisah. Itulah sebabnya kamu merasa ada yang tidak beres, padahal tidak ada kejadian nyata. Itulah sebabnya hatimu terasa berat sejak pagi. Semua itu bukan sugesti, itu adalah respon batin terhadap sesuatu yang benar-benar terjadi di level jiwa. Dan semakin dalam ikatan itu, semakin kuat efeknya. Kesalahan terbesar manusia adalah membayangkan dimensi lain sebagai tempat, sebagai ruang dengan dinding, sebagai dunia lain yang bisa dipetakan. Padahal yang dimasuki orang spesialmu bukan tempat, melainkan keadaan kesadaran, sebuah kondisi batin di mana aturan dunia ini tidak lagi berlaku. Di sana, waktu tidak berjalan lurus. Di sana, perasaan bisa menjadi sangat berat. Di sana, satu emosi kecil bisa berkembang menjadi beban yang luar biasa. Keadaan ini tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan dengan sangat kuat. Bayangkan berada dalam perasaan takut, rindu, bersalah, atau kehilangan. Bukan selama menit, tetapi terasa seperti bertahun-tahun. Itulah yang disebut sebagai dimensi keadaan. Orang spesialmu tidak masuk ke ruang asing. Mereka masuk ke lapisan terdalam dari kesadarannya sendiri. Namun dalam kondisi yang dipicu dan diperbesar oleh kekuatan di luar kendali. Disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengira ini adalah mimpi buruk. Padahal mimpi hanyalah pantulan, yang terjadi semalam jauh lebih dalam dari sekadar mimpi. Ketika seseorang masuk ke keadaan ini, mereka kehilangan kendali atas waktu, kesulitan membedakan ingatan dan perasaan, dan terjebak dalam emosi yang terus berulang. Satu penyesalan diputar lagi dan lagi. Satu kerinduan diperas hingga habis. Satu luka lama dibuka tanpa jeda. Dan yang paling berbahaya, kesadaran perlahan menerima keadaan itu sebagai kenyataan. Inilah sebabnya mengapa setelah keluar, seseorang bisa berubah. Mereka mungkin tidak ingat detailnya, namun jiwanya menyimpan bekas. Bekas itu muncul sebagai perubahan sikap, emosi yang lebih dingin, atau jarak batin yang sulit dijelaskan. Bukan karena mereka tidak peduli, melainkan karena jiwanya kelelahan. Keadaan ini juga menjelaskan mengapa kamu ikut merasakan dampaknya. Karena keterhubungan jiwa tidak terputus oleh jarak atau waktu. Ketika mereka berada dalam keadaan itu, getarannya merambat, dan jika kamu cukup peka, jiwamu menangkap sinyal itu sebagai rasa tidak nyaman, kesedihan mendadak, atau keinginan kuat untuk mengingat mereka. Bukan karena kebetulan, tetapi karena jiwa mengenali jiwa. Keadaan ini tidak diciptakan untuk menyiksa. Ia muncul sebagai peringatan bahwa ada sesuatu yang belum selesai, bahwa ada ikatan yang belum dilepaskan atau disadari, bahwa ada kesadaran yang perlu dibangunkan. Dan disinilah peranmu menjadi penting. Karena keadaan itu tidak akan berakhir dengan sendirinya. Selama kesadaran tidak berubah, bukan dengan rasa takut, bukan dengan panik, tetapi dengan kesadaran yang tenang dan jujur. Banyak orang keliru mengira bahwa semua yang terjadi di level batin adalah pilihan sadar. Padahal tidak, ada momen ketika manusia tidak memilih apapun, tetapi dipaksa oleh arus yang lebih besar dari dirinya sendiri. Kekuatan yang memaksa orang spesialmu masuk bukanlah sesuatu yang bisa dilihat, disentuh, atau dilawan dengan logika. Ia bekerja di bawah kesadaran, melalui celah emosi, keterikatan, dan beban batin yang belum terselesaikan. Kekuatan ini tidak selalu jahat, namun ia tidak peduli apakah manusia siap atau tidak. Ia bekerja seperti tekanan air di kedalaman laut. Semakin dalam seseorang menyimpan emosi, semakin besar tekanannya. Dan pada titik tertentu jiwa tidak lagi mampu menahannya. Orang spesialmu mungkin terlihat baik-baik saja di luar. Tersenyum, berfungsi normal, menjalani hidup seperti biasa, namun di dalam dirinya, ada bagian yang terus menahan. Rasa kehilangan, penyesalan, cinta yang tak selesai, atau doa yang terlalu lama dipendam. Semua itu tidak hilang, ia menumpuk, dan penumpukan itu menciptakan medan energi. Di momen tertentu terutama saat malam dan kesadaran turun medan ini menjadi aktif. Bukan karena niat, tetapi karena jiwa sudah terlalu penuh. Kekuatan yang memaksa itu tidak datang dari luar semata. Ia adalah gabungan antara tekanan batin internal dan resonansi dari ikatan jiwa eksternal. Dan disinilah kamu berperan.
bukan sebagai penyebab, tetapi sebagai titik resonansi terkuat. Ketika dua jiwa terhubung dalam, getaran salah satunya bisa memicu pergerakan pada yang lain. Tanpa kata, tanpa kontak, tanpa kesadaran. Itulah sebabnya paksaan ini terasa halus tapi mutlak. Tidak ada suara, tidak ada perlawanan, hanya tarikan yang tidak bisa dijelaskan. Orang spesialmu tidak tahu apa yang terjadi. Yang mereka rasakan hanya rasa berat yang tiba-tiba, perasaan ditarik masuk ke dalam diri sendiri, atau sensasi tenggelam dalam emosi yang terlalu kuat. Mereka tidak sadar bahwa pada saat itu, kesadarannya sudah tidak sepenuhnya berada di dunia ini. Kekuatan ini tidak bertanya, ia hanya bekerja, dan ketika seseorang sudah masuk ke dalamnya, yang tersisa hanyalah menghadapi apa yang selama ini dihindari. Inilah mengapa tidak semua orang mengalaminya. Hanya jiwa yang menyimpan beban tertentu, dan hanya jiwa yang memiliki ikatan mendalam. Jika hubungan kalian biasa, kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Tidak akan ada getaran, tidak akan ada resonansi, dan kamu tidak akan merasakan apapun. Namun kenyataannya, kamu merasakannya. Itu berarti hubungan ini tidak selesai di level permukaan. Hubungan kalian mungkin sudah berakhir, terpisah jarak, tidak pernah benar-benar dimulai, atau bahkan tidak pernah diungkapkan. Namun jiwa tidak mengenal status. Jiwa hanya mengenal keterikatan. Hubungan ini terjalin bukan hanya lewat pertemuan fisik, tetapi lewat perasaan yang ditahan, doa yang diucapkan diam-diam, luka yang tidak pernah dibicarakan, atau kehadiran yang terlalu membekas. Itulah sebabnya meski waktu berlalu, nama mereka masih bisa mengganggu hatimu. Tatapan mereka masih teringat jelas, dan kepergian mereka masih terasa menggantung. Ini bukan kelemahan, ini adalah tanda ikatan jiwa. Ikatan seperti ini tidak mudah terputus. Ia tidak hilang hanya karena jarak atau waktu. Ia melemah hanya ketika kesadaran meningkat. Dan selama kesadaran belum sampai ke titik itu, ikatan akan terus mencari jalan untuk menyeimbangkan dirinya. Masuknya orang spesialmu ke keadaan terlarang itu bukan hukuman. Ia adalah reaksi dari ikatan yang tidak seimbang. Satu jiwa menahan terlalu banyak. Satu jiwa mungkin mencoba melupakan. Namun jiwa tidak bisa dibohongi. Maka alam kesadaran bekerja, bukan untuk menyatukan, bukan untuk memisahkan, tetapi untuk membuka mata, agar salah satu atau bahkan kalian berdua akhirnya sadar, bahwa ada sesuatu yang harus dihadapi, dilepaskan, atau diterima dengan jujur. Dan jika kamu membaca ini dengan dada terasa berat, itu bukan karena cerita ini menyeramkan, itu karena jiwamu mengenali kebenaran di dalamnya. Pada akhirnya, semua yang dibahas bukan tentang dimensi, bukan tentang hal gaib, dan bukan tentang ketakutan semata. Semua ini adalah tentang kesadaran, tentang hal-hal yang selama ini kita tekan ke dalam, tentang perasaan yang kita pura-pura lupakan, tentang ikatan yang kita anggap sudah selesai, padahal jiwanya masih terhubung. Apa yang terjadi tadi malam bukan kebetulan, bukan mimpi acak, dan bukan sesuatu yang menimpa sembarang orang. Itu adalah reaksi dari jiwa yang terlalu lama menahan, reaksi dari hubungan yang tidak pernah benar-benar diberi penutup, reaksi dari kesadaran yang menuntut untuk dilihat, bukan terus disembunyikan. Orang spesialmu tidak dipilih karena lemah. Mereka dipilih karena kuat menahan terlalu lama. Dan kamu merasakannya bukan karena kamu terlibat secara fisik, melainkan karena jiwamu masih terikat. Inilah kebenaran yang sering dihindari manusia. Tidak semua ikatan datang untuk dimiliki. Sebagian datang hanya untuk menyadarkan. Dan ketika kesadaran belum tercapai, alam batin akan mencari caranya sendiri untuk mengetuk. Melalui gelisah, melalui kehilangan, melalui perasaan hampa yang tak bisa dijelaskan. Namun ingat ini baik-baik, tidak ada yang terjadi untuk menghancurkanmu. Semua ini terjadi untuk membangunkanmu. Kamu tidak diminta untuk kembali. Kamu tidak dipaksa untuk mempertahankan. Kamu hanya diminta untuk jujur pada dirimu sendiri. Jujur tentang apa yang masih kamu simpan. Jujur tentang apa yang belum kamu lepaskan. Jujur tentang apa yang sebenarnya kamu doakan dalam diam. Karena ketika kesadaranmu naik, ikatan akan menemukan bentuk akhirnya sendiri. Entah itu dilepaskan dengan ikhlas, diterima tanpa luka, atau disimpan sebagai pelajaran, bukan beban. Dan setelah itu, tidak akan ada lagi tarikan yang memaksa. Tidak akan ada lagi gelisah tanpa sebab. Tidak akan ada lagi malam-malam berat yang tak kamu mengerti. Jika kamu masih di sini sampai akhir, bukan karena ceritanya menarik, tapi karena jiwamu sedang siap mendengar. Dan mungkin, malam ini adalah malam terakhir kamu merasakan kegelisahan yang sama. Tenanglah, sadarlah, dan izinkan jiwamu bernapas tanpa beban.